Halo good people, ya selamat siang untuk Anda yang saat ini mungkin sedang menikmati waktu santai Anda atau mungkin Anda sambil kerja dan kemudian sambil menikmati percakapan kita nanti ini karena kita akan membahas banyak hal tentang kesehatan. Untuk Anda nanti good people yang ingin bergabung, bisa bergabung nanti di IG ataupun juga YouTube kita. Ya saya menyapa Dr. Hans yang menjadi narasumber kita. Dok, selamat siang dok. Selamat siang. Bagaimana kabarnya dok? Lama nggak ketemu dok? Baik. Baik dok ya. Baik. Dok ini pembahasan kita cukup menarik yaitu mengenai bakar kalori, kemudian karbo Karbo lemak. atau lemak. Nah ini kan sering rancu bagi good people ketika akhirnya loh bedanya apa? Kemudian akhirnya ada kalori, karbo, dan lemak. Di awal percakapan kita nih dok, mungkin bisa menyampaikan mengenai supaya akhirnya good people tahu, oh ternyata seperti ini. Bisa disampaikan dok? Ya. Good people, kita tahu setiap daripada kita ingin bakar kalori, tujuannya apa? Supaya tidak naik gula, supaya tidak naik lemak, supaya tidak bertambah gemuk. Karena tiap hari kita masuk makanan. Dan kita harus mengerti bahwa makanan itu atau yang istilahnya nutrisi itu ada dua kelompok. Yang pertama namanya makronutrien. Makro tentu besar ya. Mikronutrien yang kedua. Kalau makronutrien itu hitungannya gram-gram, sekian ratus gram, sekian puluh gram, sekian gram. Itu biasanya adalah golongan karbohidrat, protein, dan lemak. Itu mesti hitungannya gram-graman. Juga air. Air itu hitung gram. Bahkan sampai mungkin ribuan gram itu berarti liter kan. Ya. Jadi ini yang makro. Yang mikro itu yang kecil. Ngitungnya miligram. Mikrogram. Vitamin itu mesti miligram. Ya. Mineral mesti miligram. Bahkan ada yang mikrogram. Vitamin, mineral itu pasti golongan mikronutrien. Nah, berbicara dengan makronutrien ini karbo, protein, lemak. Tiga-tiga ini dibutuhkan oleh tubuh. Karbo dibutuhkan untuk tenaga. Kita makan perlu tenaga supaya kita bisa berpikir, kita bisa beraktivitas, kita bisa berjalan, kita bisa ngomong, bisa nyanyi, bisa ketawa, bisa berlari, bisa nari. Itu semua perlu karbo, tenaga. Jadi sumber tenaga itu karbo. Ya, karbo kalau kebanyakan ditimbun. Nimbunnya mesti di otot, di liver, dan terutama di otak. Jadi otak yang pertama itu minta makan itu otak. Kalau bayangkan kalau Anda kurang makan, Anda telat makan, mulai pusing-pusing. Nah itu kurang makan tuh. Itu karena otak minta makanan teriak-teriak itu. Minta karbo. Karbo dibutuhkan. Kalau kelebihan mesti numpuknya di otak, otot, dan terutama juga di liver. Liver itu sumber daripada karbo ditimbun dalam bentuk glikogen. Nah ini glikogen. Nah sekarang lemak. Lemak juga sumber tenaga. Oh bayangkan ini panas kita, tubuh kita bisa keluar panas, itu dari lemak. Jadi lemak dibutuhkan untuk tenaga juga. Tapi di samping itu lemak dan protein itu dibutuhkan untuk sel. Ini sel, seluruh tubuh ada triliunan sel jumlahnya. Isi daripada sel itu protein. Dinding daripada sel itu lemak. Ya, lemak bukan hanya dinding sel, juga untuk syaraf, untuk enzim, untuk pencernaan cairan empedu. Lemak juga dibutuhkan untuk apalagi vitamin A, D, E, dan K. Itu lemak. Lemak perlu. Nah, protein juga perlu untuk imunitas tubuh, untuk membentuk otot Anda, juga untuk pembekuan darah. Jadi protein itu penting untuk sel. Intinya sel itu, isinya sel. Jadi ini dibutuhkan. Sekarang berbicara tentang tenaga, itu lemak dan karbo. Lemak dan karbo, lemak dan karbo. Lemak kalau kebanyakan ditimbun, timbunnya seluruh tubuh. Yang sering itu di perut kita ada, perut kita mulai buncit. Pantat mulai besar ya, ada orang pantatnya besar, dan di bawah kulit itu lalu mulai kalau dipegang itu cabi-cabi, gemuk-gemuk, gemoy. Nah itu lemak yang ditimbun. Nah sekarang kita perlu bakar. Kalau kelebihan kan perlu bakar.
Mulailah berjalan itu bakar kalori, berlari itu bakar kalori, berolahraga bakar kalori. Nggak usah olahraga, jalan-jalan aja putar-putar, angkat-angkat barang, pindah-pindah barang, itu semua bakar kalori. Nah, bakar itu ternyata ada yang bakar karbo, ada yang bakar lemak. Yang mana yang dibakar dulu ternyata ada urutannya. Yang dibakar dulu ada karbo. Mengapa kok karbo dibakar dulu sedangkan lemak belakangan? Ternyata karbo dibakar karena karbo lebih cepat dibakar. Tubuh kita, sel-sel itu perlu makan cepat dan mempertahankan supaya gula darah kita antara 80, 70 sampai 100 supaya selalu di bawah 100 itu insulin bekerja segera, gula-gula itu diangkut ke dalam sel, nah itu namanya bakar. Ya, jadi tubuh kita punya dua tangki karbo, tangki lemak. Tangki karbo diangkut dulu. Tangki karbo atau truk yang mengangkut karbo itu dipecah dulu. Langsung diangkut ke dalam sel. Insulin langsung bekerja, pankreas langsung bekerja, gula langsung dipecah sehingga gula tidak naik-naik amat. Kemudian sesudah itu apa yang lagi? Kenapa lebih cepat? Karena tubuh perlu makanan, segera yang dipecah itu selalu ini. Ya, jadi yang duluan itu mesti karbo. Karena perlu untuk makan dulu. Dan gampang sekali. Di dalam darah kan banyak dengan karbo, jadi cepat dibakar. Nah, sesudah itu baru bakar lemak. Lemak mau dibakar, alih-alih bakar lemak, karbo datang lagi. Nah, seringkali kita ini ngemil. Mestinya 6 jam lagi baru makan. Tapi orang sekarang tidak. 1 jam datang onde-onde. 2 jam datang lemper. Datang kue, datang roti, datang macam-macam. Minuman soda, semua itu karbo. Datang karbo. Akhirnya bakar karbo lagi. Nggak sempat bakar lemak. Akhirnya lemak tidak sempat dibakar. Numpuknya lemak banyak sekali. Perut semakin buncit, berat badan tidak kunjung turun. Kenapa orang berat badan tidak mau turun? Kenapa perutnya tidak kecil-kecil? Karena ngemil. Jadi harus kita mengerti bakar karbo harus segera diikuti dengan bakar lemak. Dan supaya bisa bakar lemak, jangan ngemil lagi. Ya, ada satu buku yang saya baca bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dosa-dosa manusia sekarang ini ya, kalau kita tahu itu ada apalagi tamak misalnya ya, sombong misalnya, marah misalnya, iri hati misalnya, mungkin amarah misalnya. Itu dosa loh. Tapi dosa yang paling banyak pada orang modern itu adalah rakus, pelahap. Makan terus. Yang kedua, pemalas. Orang malas dan orang rakus akhirnya banyak lemak, banyak gula ditimbun. Perut buncit, badan makin gemuk. Dan itu karena dosa. Mulut goyang terus dan badan tidak mau bergerak. Jadi kita belajar untuk ngatur. Dan disebutkan dalam buku itu yang saya baca barusan ini. Buku saya banyak loh. Ya, silakan Anda kalau datang sini silakan baca, buku saya banyak sekali. Ya, ini namanya Good Talk Library. Nah, disebutkan bahwa kalau kita terus minum soda, ya, minum soda itu sama dengan menuang bensin ke dalam api. Bayangkan, kalau kita makan manis itu sama dengan menuang bensin ke dalam api. Apa yang terjadi? Api semakin berkobar. Dan ingat, atur jam makan. Jadi perlu selain gerak badan, jam makan penting. Selain ngatur jam makan juga perlu sekali jedahnya itu. Kalau ingin ngemil, cari potongan buah saja. Jangan cari lagi kue basah jajan pasar atau makanan-makanan yang penuh dengan karbo. Ya, hindari memang makanan manis, tapi jangan lupa sayur jadikan makanan, buah jadikan cemilan. Itu yang paling sehat. Ya, dan good people, untuk Anda yang saat ini ingin bergabung, bertanya mengenai tadi ya tema kita tentang bakar kalori, bakar karbo, bakar lemak. Di awal perbincangan kita, Dr. Hans sudah menyampaikan bahwa untuk mencapai bakar lemak itu harus diawali bakar karbonya dulu.
Untuk Anda saat ini ingin bergabung, mungkin Anda, dok memang benar ya, saya kok kesusahan untuk menurunkan berat badan. Atau kok saya sudah olahraga tapi kok tambah gemuk. Nah untuk Anda yang ingin bergabung, bertanya silakan langsung bergabung. Kirimkan pertanyaan Anda dan kami juga menyapa Anda yang saat ini juga bergabung di 96,4 FM Batra Yuda. Terima kasih Anda sudah bergabung, Anda juga bisa bergabung. Saya juga kami menyapa untuk Anda yang sudah bergabung juga di TikTok. Langsung kirim pertanyaan Anda di TikTok, nanti kita akan jawab setiap pertanyaan Anda. Iya, dok, sebelum saya bertanya nih dok, ini kalau boleh tahu nih dok, ini buku semua tersusun ini kan juga ada tulisannya dokter. Kalau boleh tahu dokter ini sudah menulis buku yang keberapa sih dok? Buku yang sudah terbit ada 58 judul. Yang antri di Gramedia Pustaka Utama ada 5. Antri di Andi Publishing yang di Jogja ada 3. Dan barusan ini selesai 1 lagi. Wow, baik. Saya ini rajin, saya suka baca. Ya mudah-mudahan ilmu bisa saya bagikan kepada Kutok People semua. Iya, dok tadi bicara mengenai bakar karbo, kalori, dan lemak. Ketika bicara bakar, apakah memang harus olahraga dok? Tapi tadi, kalau memang olahraga, apakah memang harus olahraga berat? Ataukah sebenarnya untuk bakar karbo dan lemak itu ada olahraga yang tidak terlalu berat? Ya ini betul sekali pertanyaan. Selalu kita berpikir kalau bakar tuh harus pakai berolahraga. Lalu olahraga selalu berpikir olahraga semakin berat kan semakin bagus kan ya. Itu masuk akal, make sense. Beda. Ya olahraga semakin berat pasti bakarnya lebih banyak. Tapi harus sesuaikan. Kebanyakan daripada kita mengerti bakar itu betul, bakar kalori. Tapi habis bakar kalori mereka capek sekali. Dan mereka capek sekali, mereka akhirnya kelaparan. Ya. Lalu kelaparan apa? Mereka cari makan. Alih-alih cari makan, sesudah makan mereka kekenyangan. Yaitu, habis kekenyangan mereka cenderung untuk tidur rebahan. Dan itu karena sudah kekenyangan. Lalu timbul rasa ngantuk dan akhirnya tidak dibakar lagi. Nimbun lagi. Jadi memang harus ada tekniknya. Bakar itu kalau bisa sesudah masuk kalori. Makan 1 hour later. Jadi sesudah 1 jam kemudian bakar kalori. Dan bakar kalori tidak usah berat-berat. Karena kalau berat-berat nanti cenderung menaikkan adrenalin dan kortisol. Dan itu juga menaikkan penimbunan lemak dan menaikkan nafsu makan. Jadi bakar kalori sesudah makan 1 jam. Cukup jalan, gerak, atau lakukan aktivitas misalnya kita lagi ngangkat lemari, mindah kursi, atau ngangkat sesuatu barang. Lalu mungkin dorong-dorong sesuatu, ya pokoknya bergeraklah. Bakar kalori 10-15 menit, tapi 3 kali makan, 3 kali gerak. Dan akhirnya kita bisa bakar sampai 30 menit sampai 1 jam dalam 1 hari. Bukankah itu ideal sekali? Ya, karena olahraga yang ngoyo kadang-kadang memicu nafsu makan yang bertambah dan cenderung kita tiduran. Dan saya ingin untuk semua daripada kita lakukan kebiasaan ini seumur hidup. Jadi bukan hari Minggu aja olahraga ngoyo, hari-hari lain kita rebahan. Itu juga tidak benar. Jadi selalu rutin, makan teratur, gerak badan teratur, ketawa selalu ada, jemur matahari ada, dan selalu happy, makan sehat, dan kita tidak terkena penyakit. Dok, ini sudah ada bergabung, ada Jasman Alkindi. Dok, untuk diabetes, kalau minum susu, apakah harus menunggu 1 jam, kemudian untuk bakar kalori, sedangkan susu cairan mudah diserap? Mohon dijelaskan, dok. Saya selalu kalau pasien dengan diabetes, saya punya keinginan supaya ingat bahwa susu itu kalorinya kira-kira sepiring nasi. Bayangkan susu itu ada kalsium, ya, ada protein, ada lemak, ada karbo. Protein hati-hati kalau terlalu banyak berat buat ginjal. Lemak hati-hati kalau terlalu banyak kolesterol naik. Lalu kita berpikir, ayo kita cari protein yang enteng. Ya ini dari susu dan lemaknya cari low fat ya. Tapi jangan lupa ini karbo juga, ada laktosa, galaktosa. Jadi kalau dihitung, 1 gram protein 4 kalori, 1 gram lemak 9 kalori, 1 gram karbo 4 kalori, dihitung. Akhirnya total kira-kira bisa 200 kalori. 200 kalori setara dengan sepiring nasi. Kalau kita minum susu, lalu ini cairan, ini air.
dalam bentuk tidak ada serat, sehingga masuk dalam perut, lambung, usus, tidak ada lagi proses pencernaan. Karena air itu segera diserap. Dalam waktu seberapa jam, sepiring nasi langsung naik. Jadi mestinya jangan lagi minum susu. Kecuali memang orang itu tidak bisa makan. Jadi semua susu saya lebih baik tidak. Saya lebih baik cari yang fiber, sayur. Karena itu lama dicerna, lambat diserap. Karena itu bukan dalam bentuk cairan. Jadi jus pun tidak boleh. Ya, karena jus itu dalam bentuk cairan segera jadi gula. Jadi memang kalau minum susu, kalau tidak terpaksa jangan minum susu. Iya, Dok, ini ada dari Aldi Taher. Dia menyampaikan bahwa saya ini penderita diabetes. Kalau makan karbo seperti nasi, ubi, kentang, sama sekali maksudnya ini sama sekali untuk selamanya apa boleh? Maksudnya untuk makan itu apakah boleh, Dok? Tadi nasi, ubi, kentang. Apa boleh hanya makan sayur saja, buah, protein rendah lemak, apakah aman dan tidak ada efek samping untuk jangka panjang? Tidak bisa, makan kita harus seimbang. Selalu saya katakan seimbang. Ada karbo, ada protein, ada lemak, dan ada fiber. Ya, kalau pagi kita banyak kerjaan, Pak Adi, ya pagi banyak kerjaan, banyak urusan, banyak kegiatan, perlu tenaga, kasih karbo. Ya, namun karena takut gula, karbo jangan banyak-banyak amat, gabung dengan sayur supaya cernanya lama, nyerapnya lambat, gula tidak cepat naik. Protein pasti cari protein yang enteng, lemak cari lemak yang baik, itu jelas. Ya, nanti kalau malam kita habis makan tidak banyak bergerak, rebahan, main handphone, nonton TV, lalu karbonya sedikit lagi bila perlu malam tanpa karbo. Nah itu caranya. Malam tanpa karbo, tapi tetap pagi, siang, malam sayurnya banyak. Supaya lama cerna, nyerapnya lambat. Jadi airnya seimbang. Pagi seperti raja, karbonya ada. Malam seperti orang miskin, karbonya mungkin 0. Nah itu caranya. Tetap harus ada sayur supaya lambat dicerna, lama dicerna, lambat diserap. Iya, good people, kita akan break sebentar dan Dok kalau boleh tahu sebelum nanti kita break nih Dok. Ketika liburan dokter kemana aja Dok? Waktu liburan itu. Liburan saya nulis buku, ya saya bawa anak saya dan mantu saya dan cucu, ya lalu jalan-jalan. Mereka jalan-jalan, mereka mungkin pergi-pergi, ya. Saya ada waktu buka laptop, ketik-ketik, duduk di kafe, ya. Kemudian mereka katakan, kirim WA, oh ini waktunya makan siang. Ya makan siang di mana? Saya mulai jalan kaki menuju ke sana. Ya, tapi saya luangkan waktu saya sempat langsung keluar 14 bab. Gitu ya. Iya, bicara mengenai good people, bicara mengenai liburan, kadang-kadang ketika kita liburan itu kita sampai lupa nggak kontrol makan. Sampai akhirnya mungkin lemak dalam tubuh kita ataupun gula darah kita semakin meningkat. Good people, untuk Anda yang saat ini mungkin Anda kok merasa kesehatannya agak terganggu ya setelah liburan. Ini ada satu good news untuk Anda good people, bahwa ini dari Biotest, ya ini dari lab Biotest ini memberikan promo ultap sebesar 45%. Jadi good people jangan lewatkan seperti apa promonya, nanti good people bisa lihat di IG dari Good Talk. Jangan lewatkan kesempatan ini karena setiap daerah, setiap kota itu beda tanggalnya tapi promonya luar biasa, 45%. Jadi sekali lagi jangan lewatkan promo ini dari Lab Biotest. Untuk Anda yang ingin nanti pengen tahu lebih lagi tentang ini, langsung aja cek dari IG dari Good Talk. Kita akan break sebentar, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Oke, good people, kita kembali lagi di tema kita saat ini, bakar kalori, bakar karbo, bakar lemak. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan langsung bergabung. Baik Anda yang di IG, di TikTok, ataupun juga di YouTube, silakan langsung bergabung. Dan kami juga menyapa untuk Anda yang sudah bergabung di 96,4 FM Batra Yuda. Anda juga bisa bergabung bertanya seputar perbincangan kita saat ini. Dok, sebelum pertanyaan nih Dok, kita juga menyapa nih Dok, ada yang Engkong Erwin, Tanjung Duren Jakbar, Jakarta Barat. Oke, sudah bergabung juga. Kemudian juga ada Ana. Selamat siang Dr. Hans, ini dari Hong Kong, Ana yang juga selalu menyimak. Kemudian Rapa di Bandung juga menyimak, mendengarkan, melihat juga YouTube kita. Kemudian juga ada Syarul Akbar dari Timor Leste, Dok, juga bergabung. Wow. Dan ini juga ada dari Kendal,
juga katakan hadir dok. Gitu ya, Pak. Luar biasa semangat semua ini. Dok, kembali lagi sebelum kita beralih ke pertanyaan ini dok. Tadi kalau bicara mengenai membakar lemak, tadi saya sempat lihat kadang-kadang kan kalau orang zaman sekarang langsung lihat AI muncul kalau bakar lemak itu jalan kaki 20-30 menit. Apakah memang benar demikian dok? Ya, paling bagus memang namanya aerobik kan. Jadi olahraga dan gerak badan itu agak beda. Pekerjaan rumah itu juga bakar kalori. Sedangkan olahraga itu adalah pembakaran kalori, pekerjaan gerak-gerak badan yang ada skenarionya, ada peraturannya. Misalnya tenis harus seperti ini, misalnya badminton harus seperti ini, sepak bola ada tendangan sudut, ada tendangan penalti. Jadi ada aturannya, ada yang jadi back, ada yang bagian tengah, ada yang main nonton enggak nanti malam ada sepak bola lagi ya. Jadi semua ada aturannya, itu namanya olahraga yang sudah ada skenarionya. Nah, sekarang olahraga ada yang aerobik dan anaerobik. Aerobik artinya pakai irama teratur, pakai oksigen teratur. Itu aerob, itu artinya oksigen teratur. Nah, anaerobik itu tidak teratur. Misalnya badminton misalnya itu anaerobik. Sebentar loncat, sebentar diam, sebentar jongkok, sebentar berlari. Nah itu jadi pakai oksigennya kurang teratur. Itu namanya anaerobik. Aerobik adalah jalan, irama teratur, senam, irama teratur, pakai musik-musik ya, atau treadmill, atau berenang bisa teratur pakai irama teratur. Ya, macam-macam. Ya, kalau irama teratur baik buat jantung, irama teratur baik buat peredaran darah, baik buat pembuluh-pembuluh darah, untuk diabetes, untuk gula itu paling bagus adalah aerobik kayak gitu. Tapi semua apapun itu semua bakar kalori ya. Jadi kita tinggal milih aja. Nah, mintanya American Heart Association dan American Diabetes Association. Kalau kita mau umur panjang semua jadi bagus, itu memang minimum satu hari 30 menit. Satu hari 30 menit. Itu pun dibatasi lagi, dikurangi lagi. Satu minggu 150 menit. Jadi artinya 5 hari bergerak masing-masing 30 menit dalam satu hari. Oh, ringan sekali, enteng sekali. 2 hari mungkin libur Sabtu Minggu. Tapi lakukan sampai seumur hidup. Sampai Anda umur 70, umur 80, umur 90 masih bisa lakukan. Bukan main kan? Nah, lakukan secara teratur seperti itu. Ini ada dari Eni, dok apakah tips agar tidak terkena diabetes berarti makannya mengurangi karbo? Apakah memang demikian dok? Sesuaikan, namanya seimbang. Kalau pagi kita banyak kerja, banyak urusan, karbonya banyakin dong. Tapi malam habis makan kita langsung naik tempat tidur, main handphone, tidak bergerak apa-apa, maka karbonya minimum. Begitu. Ya, kalau misalnya siang kita ada, misalnya siang sesudah itu kita ada kegiatan, misalnya ada angkat ini, mau mindah barang, misalnya mendorong mobil misalnya, ya karbonya tambahkan. Andai kata malam hari kita karbonya agak banyak, misalnya, ya ada pesta misalnya malam hari. Karbonya sudah terlanjur agak banyak. Jangan kecil hati, jangan patah semangat. 1 jam kemudian, ayo kita bangun, kita bakar kalori. Jadi selalu kita bisa menikmati kafe, duduk di restoran. Tapi jangan lupa jamnya ya. Kemudian tidak ada ngemil apa-apa. 1 jam kemudian sesuaikan pembakarannya. Dok, ini ada salam dari Banten, yaitu Iyasmi Syarif. Ini juga bergabung katanya itu dok. Salam dari Banten. Baik, terima kasih. Kemudian dari Sartika Kusno Hadi, Dr. Hans, setelah saya mengikuti nasihat Dr. Hans untuk makan sayur terlebih dahulu, baru protein dan karbo, HbA1c saya dulu dok, itu 11,7. Turun menjadi 8,7 dalam jangka waktu 1 bulan. Terima kasih dok untuk tuntunannya. Nah dok, ketika sudah 8,7, apa yang harus dilakukan dok? Tetap lanjutkan, karena target kita adalah jadikan normal, paling sedikit jadikan pre-diabetes, jadikan di bawah 6,5. Lanjutkan seperti itu ya, jangan putus asa dan jadikan seperti ini lifestyle seumur hidup. Saya tidak ada diabetes, tapi karena tiap hari ngomong ngoceh seperti ini, saya tidak berani makan apa-apa. Jadi selalu makan, ada jamnya, lihat jamnya, ini jam makan, selalu saya juga sayur duluan, baru protein belakangan, baru karbo yang terakhir. Cara gini berlaku untuk semua orang yang ingin hidup sehat.
Iya, ini dari Yunilian, Dok. Kalau mikir apakah termasuk bakar karbo? Katanya kalau mikirin dok. Apakah termasuk bakar karbo? Ini saya baru tahu. Kalau mikir tidak, harus ada gerakan fisik ya, gerakan fisik. Mikir ya mungkin itu yang bakar beberapa protein-protein penghantar syaraf itu yang dibakar ya. Tapi untuk yang kita bakar kan karbo dan lemak, enggak ada sama sekali yang dibakar. Iya, ini kemudian juga ada salam dari Kus Harman dari Jogja. Dok, saya juga hadir kata gitu. Oke, terima kasih yang sudah bergabung Ya, salam juga kembali. dari Jogja. Dok, ini dari Elisa sama. Bapak ini ya. Baik, usia 60 tahun, tinggi 170 dan berat badan 70 kilo. Disampaikan mitokondria adalah dapur energi sel dalam tubuh. Apa kalori, karbo, dan lemak dibakar di mitokondria untuk hasilkan energi? Kenapa lemak jenis nutrisi penting untuk tubuh? Itu yang disampaikan oleh Pak Sam. Mitokondria itu yang bikin itu protein, tapi di situ tempat seperti gardu pembangkit listrik daripada sel untuk sel. Ya, lemak penting untuk dinding sel, protein penting untuk isi sel, lemak penting juga untuk penghantar syaraf, lemak penting untuk enzim dan hormon, lemak penting untuk pencernaan lewat asam cairan empedu, lemak penting juga untuk pengangkut vitamin D, A, D, E, dan K. Ya. Sedangkan protein untuk imunitas tubuh, untuk isi sel, dan berbagai macam pembekuan darah dan macam-macam antibodi kita itu dari protein. Semua itu penting selalu dalam seimbang, ya. Jadi tidak bisa kita lemak aja, tidak bisa kita protein aja. Selalu good people selalu ada keseimbangan antara karbo, protein dan lemak. Lalu tambahkan fiber, serat. Dan untuk itu kapan karbonya lebih banyak? Pagi hari karena umumnya banyak gerak. Kapan kalori karbonya dikurangin? Karena malam hari karena kurang gerak. Itu aja. Protein selalu cari protein yang enteng, yaitu cari golongan ikan yang paling bagus kecuali anak muda. Anak muda silakan cari daging, tapi hindari yang lemak jahat. Ya santan dan gorengan kita kurangin. Selalu ikuti prinsip itu, jangan khawatir. 1 jam kemudian bakar kalori asal ya kita tidak terlalu banyak makan kalori besar. Kalau kalori besar kita bakarnya lebih banyak, itu aja. Iya. Dok, sebelum penanya selanjutnya, good people, untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya, langsung kirimkan pertanyaan Anda di YouTube ataupun juga di IG ataupun juga di TikTok dari Good Talk. Anda bisa gabung. Jangan lupa cantumkan nama, usia, tinggi, dan berat badan Anda. Dok, tadi kalau bicara mengenai bakar lemak, bakar karbo, bakar kalori, kalau saya lihat ketika juga ada yang, khususnya orang-orang yang nge-gym. Mereka kadang-kadang kan juga olahraganya sampai keringatnya luar biasa gitu dok. Apakah itu memang juga mencapai kemudian membakar lemak? Ataukah jangan-jangan nanti hanya kalori saja, setelah itu akhirnya mereka mengkonsumsinya tadi juga, maaf bahasa saya, makanya juga bisa ugal-ugalan setelah selesai 1 jam langsung mereka makannya ugal-ugalan. Apakah itu kurang tepat untuk? Tepat, itu biasa pada orang-orang yang trainer atau mau membentuk otot, membentuk misalnya biceps ya, membentuk mungkin perut jadi six pack, membuang lemaknya, itu memang nge-gym. Supaya apa? Pertama bakarnya karbo dulu bakar. Tadi diteruskan, lemak dibakar kan? Nah itu bakar. Ya, asal ingat sesudah itu jangan masukkan banyak makanan lagi. Jadi selalu usahakan habis nge-gym, ayo makan potongan buah. Banyak orang habis nge-gym terus ngafe. Dan ngafe lalu minum coffee drink. Lalu kasih lagi mungkin ada croissant atau mungkin ada pancake. Nah itu bahaya sekali, karbonya banyak, kalorinya besar. Ya, atau bahkan nasi goreng nanti. Tidak boleh ya. Jadi ingat harus pakai hikmat hitungan. Gerak badan boleh bagus sekali, tapi jangan lupa sesudah itu lebih baik jangan cari karbo, cari protein. Ya, cari protein, cari serat, cari buah-buah potong. Nah, itu akan lebih tepat. Baik. Ini ada yang bergabung, ada Laurentina Harsono, Prof Hans, setiap hari makan ikan dimasak menu apa saja, Dok?
ide supaya tidak bosan dok makan ikan? Ini kayaknya mulai bosan Kok makan bisa ikan. ikan jadi bosan? Ayo saya tanya, kalau makan daging ada yang bosan nggak? Kok Nggak. nggak ada orang yang bilang bosan? Ikan tiap hari sama dengan kita makan daging juga, dagingnya ikan. Ikan bisa digoreng, ikan bisa dibakar, ikan bisa ditim, direbus, ikan bisa mentah-mentah. Ya, kalau daging juga demikian juga. Kalau goreng, kita kurangi yang crispy-crispy-nya. Kalau dibakar, arang angusnya tentu kurang sehat. Kalau ditim, direbus, kuah-kuahnya itu jangan terlalu banyak karena kadar garamnya tinggi. Kalau misalnya mentah-mentah, kadang-kadang kita makan ikan yang mentah seperti orang Jepang. Itu biasakan dia itu cari yang lebih bersih. Takut nanti terkontaminasi bakteri. Hanya itu saja. Jadi semua macam masakan bisa dinikmati. Iya, dan ini sudah ada yang bergabung juga dari dari Aceh, katanya salam juga hadir. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung di Kutok. Dan untuk Anda good people, langsung aja kirimkan pertanyaan Anda di saat ini. Masih ada kesempatan untuk Anda bergabung, berkonsultasi mengenai bakar kalori, bakar karbo, dan bakar lemak. Dok, kembali lagi. Mengenai lemak ini kan akhirnya kadang-kadang kita juga takut. Tapi sebenarnya kan lemak kita butuh dok. Nah, kadang akhirnya ada orang yang gemuk tapi lemaknya tidak terlalu tinggi. Tapi ada juga yang kurus lemaknya tinggi. Apakah memang ada yang demikian? Ya, ini berbicara tentang lemak yang ada dalam peredaran darah. Ada orang kan kurus, kalau Iya. diperiksa kolesterolnya tinggi, itu artinya lemaknya tinggi. Yang dibasuk di sini adalah lemak yang nimbun. Lemak nimbun itu lemak nimbun di jaringan. Biasa di rongga perut, ya, atau di bawah kulit. Bisa di pantat, dan lemak juga banyak ditimbun dalam hati, dalam liver, namanya fatty liver. Jadi macam-macam dalam bentuk timbunan-timbunan lemak, ya. Jadi itu semua harus dibakar, jangan berlebihan. Seseorang yang ngemil bolak-balik, apalagi yang makannya karbo bolak-balik. Ya, datang ada karbo, roti, datang lagi biskuit, karbo juga, datang lagi ubi, karbo juga, datang lagi lontong, karbo juga, datang lagi mungkin minuman soda, karbo juga, datang lagi mungkin kue-kue, ya, kue basah jajan pasar, karbo, itu insulin keluar terus, lama-lama insulin resisten. Nah, insulin resisten itu dia tidak bisa lagi menurunkan gula darah, tapi insulin resisten itu insulin suka nimbun lemak. Orang yang insulin resisten pasti perutnya buncit karena insulin itu suka menimbulkan penimbunan lemak di rongga perut. Jadi kita lihat saja kalau dia suka ngemil, makannya terus karbo melulu, perutnya mulai buncit. Jadi kalau kita ingin mengecilkan perut, ingin menurunkan berat badan atau membakar lemak, mari jangan ngemil. Ngemil ada aturannya, cari buah potong saja, ya. Jangan cari buah kalengan, jangan cari buah jus gitu. Dok, kalau misalkan good people gini, oke, saya agak-agak gemuk-gemuk sedikit ya. Terus kemudian pengen mengetahui lemaknya dalam diri dia itu apakah bisa dok untuk cek lemak dalam diri Sebetulnya dia? ada pemeriksaan namanya fat composition. Ya, tapi lebih gampangnya adalah ukur aja lingkar perut. Seorang pria Asia, pria Indonesia, jangan lebih dari 90 cm lingkar perut. Seorang wanita Asia, wanita Indonesia, jangan lebih dari 80 cm lingkar perut. 80 cm sama dengan 32 inci. 90 cm pria itu sama dengan 36 inci. Hanya itu saja, mudah sekali. Memang kita sering ngukur timbang berat badan, tinggi badan, lalu hitung dengan rumus indeks massa tubuh atau body mass index. Tapi sebetulnya masih ada lagi yang lebih akurat. Sebetulnya lebih akurat itu adalah lingkar perut. Iya, dan good people, untuk Anda saat ini mungkin Anda ingin periksa secara keseluruhan tentang kesehatan tubuh Anda bisa mendapatkan promo dari Lab Biotest yang saat ini sedang ada promo dari Lab Biotest itu promo ultra pendiri sebesar 45%. Untuk Anda good people yang ingin mendapatkan promo dari Lab Biotest, good people bisa langsung cek di IG dari Kutok. Nanti di sana ada bagaimana menghubunginya dan setiap kota itu pasti beda-beda waktunya. Tapi tadi promonya ini sampai 45%. Jadi good people jangan lewatkan promo dari Lab Biotest untuk Anda yang ingin memeriksa kesehatan secara menyeluruh. Baik,
Dok, ini sudah bergabung, ada dari, sebentar. Baik, ini sudah bergabung di Instagram, Dok. Dari Hanif An, Dok. Oh, Ibu Endang ini ya. Baik, Ibu Endang usia 62 tahun, Dok. Berat badan 52 kilo, tidak mencantumkan tinggi badan. Terkena fatty liver grade 1, batu empedu 0,6 cm, dan pembengkakan ginjal. Kira-kira, Dok, apa yang harus dilakukan? Apakah harus minum obat? Itu yang disampaikan. Kalau tidak ada keluhan, harusnya tidak perlu minum obat. Ya, menghilangkan gangguan pada liver atau batu empedu itu. Kalau batu empedu ada kuning atau ada infeksi, tentu dikasih obat. Ya, kadang-kadang bahkan perlu tindakan bedah. Tapi kalau tidak ada keluhan apa-apa, yang penting adalah kecilkan perut, lingkaran perut, turunkan lemaknya. Jadi gampang sekali, tiap makan sayurnya setengah piring. 1 jam kemudian bergerak badan. Jangan lupa jeda antara 2 kali makan itu selalu 6 jam. Tengah-tengah cuma cari buah saja. Lakukan seperti ini. Saya percaya sebentar lagi perutnya jadi kecil. Jadi tidak ada gembel lain-lain selain makan buah potong, apel, pir, pepaya. Jangan lagi ada kue basah jajan pasar. Ya. Iya. Dan good people, untuk Anda saat ini ingin bergabung, bertanya, silakan langsung kirimkan pertanyaan Anda, baik itu mengenai tema kita saat ini, bakar kalori, bakar karbo, dan bakar lemak. Anda bisa bergabung. Atau mungkin di luar dari tema kita, silakan kirimkan pertanyaan Anda, dan kami nantikan kebersamaan Anda. Dok, sebelum kita break ini, Dok, kalau bicara mengenai olahraga tadi, Dok, selalu good people itu kalau misalkan mengecilkan perut, yaitu dengan latihan perut saja. Apakah tadi itu akhirnya juga berkaitan mengurangi lemak? Atau sebenarnya jalan kaki itu sebenarnya paling efektif untuk mengurangi lemak di perut? Sebetulnya itu sama, semua itu bakar kalori. Ya, bakar kalori. Tadi urutannya kalau kita bakar kalori, pertama yang dibakar gula dulu, karbo dulu. Ya, kalau kita sudah bakar karbo, kalau dilanjutkan pasti lemak kita dibakar. Nah, lemak dibakar tentu saja lemak juga ikut habis. Tapi jangan lupa, jangan kasih ngemil apa-apa. Kalau kita sesudah bakar kalori, bakar karbo, tapi masih makan terus ngemil terus, akhirnya lemak tidak kunjung terbakar. Selalu numpuk lagi dan akhirnya tidak berhasil. Jadi jangan lupa masalah ngatur makan. Jadi jangan lupa makan itu kalau bisa tutup meja makan malam jam 7. Sehingga makan siang tutup meja makan siang jam 1. Ya, makan pagi tutup meja makan pagi jam 7. Lalu bergerak badan 1 jam kemudian jam 8, jam 1, jam 2, jam 8. Dan itu ngemilnya jam 9, 10 buah potong, jam 3, jam 4 buah potong. Saya percaya cara demikian itu berlaku bagi semua orang. Dan itu efektif bisa membakar kalori, karbo dibakar, lemak pun terbakar. Saya ini membela good people gitu, Dok, ya. Tadi kan soal makan ya, kalau sudah selesai olahraga jangan langsung makan. Dok, kalau misalkan good people gini, Dok, kan saya juga minum susu nggak makan, tapi susunya rendah lemak, rendah kalori. Apakah itu memang akhirnya memang juga bisa? Atau sebenarnya susu juga akhirnya tadi bicara mengenai nasi juga. Kalau misalkan selesai olahraga tadi. Nasi kan? Iya. Nasi apapun sama dengan mie apapun sama dengan lontong, ketupat, havermut, bubur. Itu orang Asia. Orang bule, roti, kentang, pizza, spaghetti, pasta. Ya orang desa, pedesaan, maksud saya orang di pedesaan, itu karbonya dari ubi, singkong, telo, tales, sagu, sukun, bentul, waluh, labu, bengkuang itu juga termasuk seperti nasi. Itu semua pagi lebih banyak, malam sedikit. Tapi harus diiringi dengan sejumlah besar sayur supaya penyerapannya jadi lambat. Mengapa demikian? Karena umumnya masyarakat kita sekarang orang kantoran. Ya, kita jarang lagi banting tulang, tidak ada lagi yang banting kalori apa segala. Selalu pekerjaan kita santai, duduk, mau pesan apa-apa selalu tek di handphone datang barangnya. Tidak lagi seperti dulu harus ngambil sepeda, harus ngayuh sepeda, harus cari makan, cari sesuatu barang. Biasanya segini tek sebentar, ting tong, Gojek datang, online datang kiriman. Dan akhirnya kita tidak bergerak. Itu sebabnya sayur lebih utama daripada makanan yang lain.
Baik, kita akan break sebentar, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Ya, good people, untuk Anda yang saat ini masih ingin bergabung bertanya, silakan langsung bergabung di YouTube kami, ataupun juga di IG dan di TikTok, silakan langsung bergabung. Jangan lupa cantumkan nama, usia, tinggi, dan berat badan Anda, serta pertanyaan Anda. Kami juga menyapa Anda yang di 96,4 FM Batra Yuda, Anda juga bisa bergabung saat ini. Kita akan break sebentar, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Oke, good people, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di saat ini. Terima kasih good people Anda yang masih setia di kebersamaan kita saat ini, dan kami percaya, kami berharap bahwa percakapan kita mengenai bakar kalori, bakar karbo, bakar lemak boleh menginspirasi dan memiliki untuk Anda supaya memiliki hidup yang lebih sehat. Oh ya, good people, jangan lewatkan kesempatan dari Lab Biotest yang kemudian memberikan promo ulta pendiri sebesar 45%. Anda yang ingin tahu bagaimana promo dari Lab Biotest, Anda bisa langsung cek di IG dari Good Talk. Dok, bicara tadi mengenai bakar lemak, bakar karbo. Dok, kembali lagi dok, makanan yang harus dikonsumsi tadi kan ada porsinya. Tapi tadi, kadang-kadang kita ini lupa jadwal makan, lupa porsinya, jadi akhirnya nggak karuan. Nah, sebenarnya kalau akhirnya ini tidak teratur, apakah tadi olahraga tetap pakainya menjadi jalan yang untuk kemudian bisa memutuskan supaya akhirnya lemak atau karbo dalam diri kita terbakar? Atau sebenarnya tadi harus diatur lagi makannya, ini tidak bisa enggak? Ya, semua kalau berlebihan harus kita buang, itu aja. Karena kalau berlebihan pasti ditimbun. Ditimbun menimbulkan masalah pada kesehatan, ya. Manis terlalu banyak pasti timbun, jadi gemuk, jadi gula, ya. Timbun kemudian jadi penyakit, jadi diabetes. Ya, supaya tidak masuk banyak memang harus direm. Supaya tidak masuk diserap banyak harus kasih sayur. Diimbangi dengan sayur supaya diserap sedikit, diserap lebih lambat. Sempat kerja si pankreas ini. Lemak demikian juga, kita sudah tahu lemak jahat pasti santan dan gorengan. Ya, kita tidak makan lagi segala kriuk-kriuk. Jauhi kerupuk, tidak makan peyek, ya, kita tidak makan french fries, ya, santan-santan jauhi semua. Kemudian kita tidak pernah makan jeroan lagi. Walaupun katanya enak, tapi itu jahat sekali. Ngapain kita cari yang jahat, ya? Yang lain juga enak dan sehat. Jadi kita cari ikan, cari ayam. Kalau kita sudah pintar berhikmat seperti itu. Datang di restoran, orang nawarin macam-macam, ada 10 macam makanan, kita pilih ini, saya ambil sayurnya, saya ambil ikannya, saya ambil ayamnya, mungkin saya ambil telurnya. Tapi sayurnya saya tambahkan lagi, sayur tambahkan lagi, sampai penuh piring kita, baru karbonya sedikit terakhir. Kalau bila perlu, kalau malam hari, tidak usah karbo lagi. Nah, bukankah itu sangat berhikmat namanya? Kalau kita misalnya kepingin ngincipi, teman-teman makan es krim, saya makan sedikit es krim. Teman-teman nambahin kue, saya juga ikut makan kue. Jadi sesudah itu, teman-teman pada ngobrol, nah saya jalan-jalan 1 jam keliling-keliling. Dan akhirnya tidak ada yang diserap, tetap aman gitu. Saya jadi terlintas ini dok, mengenai di sauna. Ini kalau kita di sauna, kemudian akhirnya kan berkeringat dok, dengan yang cukup panas itu. Apakah itu tadi, itu sebenarnya juga bisa bakar karbo dan lemak? Sauna adalah usaha dengan uap panas itu. Iya. Lalu kita berkeringat, yang dibuang adalah air. Dan beberapa mineral-mineral. Kan dari keringat kita juga buang mineral-mineral. Sebetulnya dari situ tidak ada yang dibakar kalorinya. Karena yang kalori besar kan tadi saya katakan makronutrien itu adalah karbo, protein, dan lemak. Ini yang dibakar adalah mikronutrien. Mikronutrien adalah yaitu dari mineral-mineral. Sedangkan makronya cuma air yang keluar. Memang kalau keluar mungkin sesudah sauna kita bisa turun 1 kilo. Karena air kita keluar kan. Tapi sesudah itu glek-glek kita minum, masuk lagi airnya. Lemak dan karbo rasanya belum ada yang dibakar. Tapi segar. Segarnya itu bukan main, menimbulkan aliran darah kan menjadi baik ya, dengan sauna itu aliran darah menjadi baik. Kita secara suasana hati kita menjadi senang. Hati kita menjadi gembira. Dan mungkin itu ada efek, yaitu kita berhikmat. Aku enggak makan sembarangan, aku mau hidup sehat, nah aku jadi orang yang bisa berpikir sehat gitu. Jadi semua itu ada kebaikannya. Selalu muncul di aplikasi
yaitu mengenai alat-alat yang membantu untuk olahraga. Jadi akhirnya sambil kerja bisa olahraga. Misalkan yang ditempel di perut, yang ditempel di tangan, kemudian itu menggerakkan otot-otot, dan kemudian akhirnya setelah itu hasilnya kok ada keringatnya. Apakah itu juga tadi dok? Itu salah satu untuk membakar karbo atau lemak dalam tubuh, yang alat kemudian ditempel kemudian bisa gerak-gerak sendiri gitu otot-ototnya. Alat itu tidak membakar kalori. Alat itu yang saya anjurkan boleh-boleh saja Anda pasang alat untuk mengukur nadi Anda berapa. Kecepatan Anda jalan, bahkan ada alat untuk mengukur kualitas tidur kita, macam-macam sekarang. Ya, tapi alat yang sudah bakar itu biasanya untuk orang kalau dia tidak bisa bergerak lagi, misalnya orang stroke tidak bisa bergerak, ya dilatih kan, diangkat tangannya, diangkat kakinya, dilatih bergerak, dilatih berjalan, dilatih duduk. Itu orang yang tidak bergerak. Kalau kita bisa bergerak, kalau kita bisa berjalan, kenapa harus pakai alat? Jalanlah. Kalau ada kursi ditaruh gitu lah tuh, geder, itu namanya orang malas, tidak mau bergerak. Ya tidak bisa, gerak lebih penting karena kita punya anggota gerak. Yang atas itu namanya lengan dan tangan, yang bawah itu anggota gerak bawah adalah tungkai dan betis dan kaki. Lakukan karena ini gerak badan dengan anggota gerak. Kalau tidak bergerak pakai ini namanya tidak menggunakan pemberian Tuhan anggota gerak kita. Enggak, kenapa saya ketawa, karena saya hampir aja mau beli, karena ada percakapan ini saya kayaknya perlu tanya apakah memang tadi. Oke, dok, di jelang akhir kebersamaan kita nih dok, mengenai tadi bakar kalori, bakar karbo dan bakar lemak dok, supaya tadi kembali lagi di refresh supaya good people, ternyata seperti ini untuk membakar ketiga hal ini. Silakan dok. Good people, kita butuh makanan-makanan. Makanan kelebihan pasti ditimbun. Kalau lemak kebanyakan, itu timbunnya di seluruh tubuh, terutama rongga perut, di pantat, dari di bawah kulit, itu banyak cabai-cabai, banyak lemaknya. Nah, kalau karbo kebanyakan itu timbunnya di hati, fatty liver pasti. Ya, triglycerid kita naik juga. Juga ditimbun di mana? Di otot, sebagian di otot, sebagian di otak. Nah, semua kalau kelebihan itu menimbulkan penyakit. Supaya tidak timbulkan penyakit, kita bakar. Bakar dengan gerak badan. Ada gerak badan yang biasa, gerak badan di rumah, pekerjaan rumah, ibu rumah tangga, silakan. Ada olahraga, itu namanya gerak badan yang tertata, ada aturannya, ada skenarionya. Nah, gerak badan yang olahraga ini ada yang aerobik, ada yang anaerobik. Anaerobik misalnya tidak pakai oksigen teratur, sebentar loncat, sebentar jalan, ada aturannya, misalnya hitungannya badminton itu sampai angka 15 sampai angka 21. Itu badminton, itu skenarionya. Tapi tetap ada loncat, ada jalan, ada duduk, ada jongkok. Itu namanya tidak aerobik. Tapi jalan kaki, misalnya treadmill, itu teratur iramanya, pakai oksigen teratur, namanya aerobik. Dua-duanya bagus, dua-duanya bakar. Nah, sekarang bakar kalori, bakar karbo duluan. Kenapa? Karena itu yang paling gampang dilakukan. Gula kalau numpuk, segera dimasukkan ke dalam sel, itu bakar kalori. Supaya gula kita tidak melebihi 100. Itu yang dibakar kalori. Nah, kalau sudah bakar kalori, bakar karbonya, lalu selanjutnya bakar lemak, nimbunan lemak. Nah, sekarang susah bakar lemaknya dilakukan karena kita banyak ngemil. Itu sebabnya dalam episode ini ingatkan kepada semua good people, ngemil itu jahat. Ya, ngemil itu adalah kudapan, artinya selingan, artinya tambahan, artinya cemilan. Dan itu tidak boleh berlebihan. Namanya aja makanan kecil. Jadi tidak ada bapau satu, itu setara dengan sepiring nasi. Tidak ada lagi kue basah jajan pasar, itu juga kalorinya besar. Tapi paling bagus kalori kecil adalah potongan buah. Dan itu kalorinya kecil. Nah, sehingga kita ngerti kalori besar untuk makan, kalori kecil untuk ngemil. Jadi kalori kecil untuk ngemil paling bagus potong buah, yang besar untuk makanan, itu ada karbonya tapi tetap ada sayurnya. Sayur untuk makanan, buah untuk cemilan. Wah, sehat sekali, jamnya diatur, 1 hour later, 1 jam kemudian, do exercise. Akhirnya semua orang good people jadi sehat. Amin. Dok, terima kasih untuk kebersamaannya dok. Dan good people,
Good Talk selalu hadir di setiap hari Rabu jam 2 siang dan kami selalu hadir memberikan edukasi mengenai untuk kita memiliki pola hidup yang sehat. Kami percaya bahwa kami berharap dari percakapan kita sampai saat ini menginspirasi Anda memiliki hidup yang lebih sehat. Terima kasih untuk kebersamaannya dan jangan lewatkan setiap hari Rabu jam 2 siang kami selalu hadir dengan topik-topik yang menarik. Sampai ketemu lagi dan tetap sehat.